Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang Control for Information Security. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Daniel Arwan dari MPM 0228, Revalia Nafisa dari 0333, Karen Erika dari 0348, dan saya Madia Dinda Kimauda dari MPM 0348, dan yang terakhir ada Mustika Pratiwi dari 0349. Pembahasan pertama adanya Three Fundamental Information Security Concept. Nah, apa sih itu? Itu ada 3 konsep dasar keamanan informasi. Nah, yang pertama ada security is a management issue, not just a technology issue, yang berarti keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Yang berarti meskipun keamanan informasi yang efektif memerlukan penerapan perangkat teknologi seperti firewall, antivirus, dan juga enkripsi. Keterlibatan dan dukungan manajemen senior di seluruh fase siklus hidup keamanan sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan. Nah, langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan dan dampaknya. Lalu yang kedua ada people, the critical factor. Manusia adalah faktor penting. Nah, di sini orang dapat menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan atau aset penting. Untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dan upaya keamanan organisasi, manajemen harus menciptakan budaya sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Keterampilan dan kompetensi karyawan merupakan faktor yang sangat penting lain yang mendukung keamanan informasi yang efektif. Nah, karyawan harus memahami cara mengikuti kebijakan keamanan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada the time-based model of information security atau model keamanan informasi berbasis waktu. Sasaran model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol, pencegahan, deteksi, dan juga koreksi guna melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Next. Yang selanjutnya adalah melindungi sumber informasi. Jadi kontrol akses fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Idealnya hanya boleh ada satu titik masuk reguler yang tetap terkunci selama jam normal. Penyerang yang tampil hanya memerlukan beberapa menit akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Misalnya, penyerang dengan akses fisik langsung tanpa pengawasan dapat memasang perangkat pencatatan penekanan tombol yang menangkap autentikasi pengguna. Lalu, akses ke kabel yang digunakan dalam organisasi juga perlu dibatasi untuk mencegah penyadapan. Itu berarti bahwa kabel tidak boleh terbuka di area yang dapat diakses oleh pengunjung biasa. Soket di dinding yang tidak digunakan saat ini harus diputuskan secara fisik dari jaringan untuk mencegah seorang mencolokkan laptop mereka dan mencoba mengakses jaringan.
Selanjutnya ada detecting attacks. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kontrol pencegahan tidak pernah 100% efektif dalam memblokir semua serangan. Oleh karena itu, praktik manajemen COVID-19 DSS-02 and DSS-03 menjelaskan aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi gangguan dan masalah secara tepat waktu. Bagian ini next. Nah, bagian ini membahas 4 jenis kontrol detektif yakni ada analisis log, sistem deteksi intrusi, honeypot, dan pemantauan berkelanjutan. Dari analisis log sendiri merupakan proses memeriksa dan menganalisis catatan aktivitas sistem untuk menemukan pola yang menunjukkan potensi serangan. Log system ini mencatat setiap interaksi yang terjadi dalam sistem seperti akses ke data, perubahan konfigurasi, dan aktivitas pengguna. Kemudian ada sistem deteksi intrusi atau IDS, di mana merupakan perangkat lunak yang memantau jaringan dan sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan serangan. Kemudian yang ketiga ada honeypot. Honeypot adalah sistem jaringan yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian peretas dan memancing serangan. Honeypot ini dapat berupa server, database, atau aplikasi yang terlihat menarik dan rentan terhadap serangan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini merupakan proses terus-menerus memantau sistem dan jaringan untuk mendeteksi serangan dan meminimalkan risiko keamanan. Next. Lalu selanjutnya ada responding to attacks atau mendeteksi serangan. Nah, seperti yang ada, pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif ini. Yang pertama ada analisis log, yang sebagian besar sistem dilengkapi dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa saja yang mengakses sistem dan tindakan spesifik apa yang dilakukan setiap pengguna. Nah, catatan ini membentuk jejak audit akses sistem. Seperti jejak audit lainnya, catatan hanya berguna jika diperiksa secara rutin. Lalu yang kedua ada sistem deteksi intrusi atau IDS, terdiri dari serangkaian sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda percobaan atau keberhasilan intrusi. Seperti IPS jaringan, IDS jaringan berfungsi dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Lalu ada POT madu, alat pertahanan penting yang digunakan banyak organisasi disebut honeypot. Nah, honeypot ini adalah sistem yang tampak seperti bagian sah dari jaringan internal organisasi, tetapi sebenarnya hanyalah sistem umpan. Misalnya, honeypot dapat dikonfigurasi untuk meniru server penelitian dan pengembangan atau target lain yang berpotensi menarik. Lalu adanya pemantauan berkelanjutan. Pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi dan kinerja keseluruhan proses bisnis. Nah, pemantauan ini merupakan kontrol detektif penting yang dapat mengidentifikasikan potensi masalah secara tepat waktu dan mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Next.
Yang selanjutnya ada monitor and security solution. Ada yaitu tahap siklus hidup dalam keamanan yang melibatkan pemantauan kinerja dan perbaikan atas kekurangan yang sudah teridentifikasi. Yang pada pengujian penetrasi yaitu penetration testing itu proses pengendalian menyatakan keperluan pengujian berkala terhadap efektivitas proses bisnis dan pengendalian internal termasuk prosedur keamanan. Dan yang kedua ada change control and change management, yaitu pengendalian perubahan dan manajemen perubahan, yang dimana ada perubahan manajemen yang dirancang dengan baik, yaitu dengan dokumentasi semua permintaan perubahan, mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan hasil permintaan. Dan yang kedua, persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh berbagai tingkat manajemen yang sangat penting bagi manajemen senior untuk meninjau dan menyetujui perubahan. Yang ketiga, menguji semua perubahan dalam sistem terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Yang keempat, kontrol konversi untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap. Dan kelima, memperbarui semua dokumentasi untuk mencerminkan perubahan yang proses khusus untuk peninjauan. Selanjutnya, pengembangan dan dokumentasi rancangan backout. Dan yang terakhir, pemantauan dan peninjauan cermat terhadap hak-hak istimewa penggunaan selama proses perubahan. Next. Dan selanjutnya, security implementation, virtualization, cloud computing, and the Internet of Things, atau implementasi keamanan virtualisasi, cloud komputasi, dan internet. Nah, di sini adalah mengubah resiko terhadap ancaman keamanan informasi yang misalnya akses fisik tanpa pengawasan dalam lingkungan virtualisasi tidak hanya mengekspos satu perangkat, tetapi juga seluruh jaringan virtual terhadap resiko pencurian atau kerusakan dan penyusupan. Meskipun virtualisasi dan komputasi awam dapat meningkatkan resiko, tetapi kedua perkembangan ini menawarkan peluang dan peningkatan keamanan secara keseluruhan secara signifikan. Dan Internet of Things juga memiliki implementasi yang signifikan bagi keamanan informasi, yang untuk mendesain serangkaian kontrol yang efektif menjadi jauh lebih tidak rumit dan lebih rumit untuk dibobol. Next. Sekian dari kelompok kami presentasi bab 11 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.